Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dan rekan saya sendiri Kendanis Suara Ahmad, dan rekan saya Dimas Bayu akan coba menjelaskan terkait resistensi untuk mata kuliah manajemen perubahan. Untuk selanjutnya, Mas Dimas boleh di-share screen, biar kita bisa langsung mulai. Oke, yang pertama kita mulai dari pengertian resistensi. Di sini kami membagi 3 pengertian resistensi atau penolakan menurut beberapa ahli. Kami bagi menjadi 3. Yang pertama, menurut Herkovich dalam Bohene dan Williams 2012 mendefinisikan resistensi terhadap perubahan sebagai perilaku karyawan yang dimaksudkan untuk menghindari perubahan atau mengganggu kesuksesannya penerapan perubahan dalam bentuk tertentu. Kemudian yang kedua, menurut Yilmaz dan Kilicoglu tahun 2013 mendefinisikan resistensi terhadap perubahan juga terkait dengan perlawanan yang dilakukan karena adanya kekhawatiran akan kehilangan sesuatu yang berharga yang sudah diketahui sebelumnya dan akan digantikan dengan sesuatu yang baru yang belum mereka ketahui. Selanjutnya yang ketiga, menurut Orek tahun 2003 mendefinisikan resistensi terhadap perubahan sebagai perilaku karyawan yang ditandai dengan munculnya reaksi emosi negatif terhadap perubahan, enggan melakukan suatu perubahan, memiliki fokus jangka pendek ketika bekerja, dan memiliki pemikiran yang kaku, tidak open-minded. Kemudian berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat kami simpulkan bahwa resistensi terhadap perubahan merupakan sikap negatif terhadap perubahan yang terdiri dari komponen afektif, behavioral, dan kognitif yang mencakup reaksi negatif atau perlawanan atau kekuatan yang menghalangi atau mencegah sebuah perubahan. Selanjutnya, penyebab resistensi. Di sini kami membagi 7 penyebab terjadinya resistensi dalam perubahan. Yang pertama itu kehilangan harga diri, yang kedua kehilangan kekuasaan, yang ketiga ketidakpastian, yang keempat kejutan karena hal baru, kelima keraguan untuk bisa melakukannya, yang keenam menjadi berbeda dari sebelumnya, yang ketujuh kerja tambahan. Jadi dapat kami simpulkan di sini dari 7 penyebab ini, resistensi to change ini merupakan sebuah momok atau mereka tidak mau pindah dari zona nyaman, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Dimas Bayu. Oke, terima kasih Mas Ken. Selanjutnya ini adalah cara untuk melemahkan resistensi. Ada 3 tahapan yang perlu dilakukan untuk mengurangi resistensi, yaitu pertama adalah unfreezing, changing atau move, dan terakhir adalah refreezing. Apa itu unfreezing? Unfreezing merupakan tahapan yang mencakup pengurangan kekuatan dalam mempertahankan perilaku organisasi tertentu dalam level tertentu. Yang selanjutnya, yang kedua adalah changing atau move, yaitu langkah tindakan baik memperkuat force maupun memperlemah resistance. Yang ketiga, yang terakhir adalah refreezing. Ini proses penstabilan organisasi menuju pada keseimbangan baru. Hal ini dilanjutkan melalui penggunaan mekanisme baru yang dapat memperkuat keadaan baru pada organisasi seperti budaya organisasi, reward, dan struktur. Sebenarnya ada juga beberapa penelitian yang menemukan kebebasan atau dalam istilah umumnya dikenal dengan job autonomy yang diberikan perusahaan ini dapat mengurangi resistensi karyawan terhadap perubahan. Satu, yang pertama itu adalah perusahaan memberikan lebih banyak kebebasan bagi karyawan untuk melakukan pekerjaan mereka. Apa itu maksudnya? Jadi dengan dilakukan hal ini, maka penolakan mereka terhadap perubahan akan berkurang. Dan sebaliknya, jika perusahaan membatasi kebebasan karyawan, maka resistensi mereka akan terhadap perubahan akan meningkat. Jadi kebebasan yang dimaksud ini contohnya adalah dengan memberikan keleluasaan karyawan dalam menentukan cara mereka bekerja. Yang kedua, itu perusahaan memberikan keleluasaan karyawan untuk membuat, mempertimbangkan, dan mengambil keputusan terkait pekerjaan. Di sini maksudnya adalah dengan melakukan hal ini, maka perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menggunakan skill yang mereka miliki dalam menyelesaikan pekerjaan mereka. Sehingga karyawan tersebut akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Nah, kalau kepercayaan diri karyawan tersebut tinggi, maka karyawan tersebut akan selalu optimis
Jadi meskipun dia merasakan perubahan, dia optimis. Jadi dia tetap akan menyelesaikan pekerjaan mereka dengan baik, dan kekhawatiran-kekhawatiran yang dia takutkan itu akan terabaikan. Saya kira cukup sekian materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.